Project Next ini kayak semua hero jadi sangat possible bisa digunakan. Nana keluar, Nathan udah muncul. Betul. Bahkan Alice juga sekarang udah mulai dimaksimalkan. Tuh lihat tuh, ini dua yang kita bicarakan tadi loh. Baloy. Kalea sama Elvan. Dua-duanya. Gak kurang, gak lebih. Duanya langsung. Ya tapi emang harus di-ban sih, terutama buat Balo ya, karena Hellcurt-nya emang power banget. Dan Baxia juga ditutup, Kingcom juga tahu persis ya bagaimana power dari Baxia ini bisa bikin fleksibel buat roamernya. Jadi opsinya jadi lebih banyak. Dan buat menangin Turtle 1 kan kayak, jadi karakternya RRQ banget, mereka nggak mau ngasih Baxianya cuma-cuma. Yep. Selena juga sekarang udah mulai jadi template band siapapun yang ketemu RRQ ya. Iya. Di 3 awal. Karena waktu itu kan Rin sempat spam Selena kan. Iya. Dan Memphisian tuh jadi kuncinya banget buat mereka. My Kids Zero juga kena ban. Nah, respect di sini dari Fanny. Oke. Tapi kalau kita ngeliat dari Versik ya, yang sebenarnya muncul lagi untuk RRQ. Tapi kayak udah fit in juga sebenarnya ya, nggak terlalu yang ada gap jauh sama 4 yang lainnya, progresnya juga. Ini kalau dilihat dari option-option yang tersisa ya, apalagi pas nge-ban Chip juga, kayaknya mereka udah sadar deh kalau misalkan hero kayak Chip, hero rotasi juga yang bikin connect 4 cepet ini bener-bener harus di-respect juga. Kemarin gue sempat muncul gak sih? Salah satunya juga Chip, Doi, yang lumayan ngerepotin. Oke. Tapi Reynas ya. Wow. Ini ngelepasin nih Sunshin, Banyak banget di Sunshin lepas, Zuxin ada. Sukshin, Arlot. ada Cici juga. Banyak berpilihan. Boleh nggak expect kayak hero-hero kayak Yusunchin dulu? Kayaknya harusnya Sunshin dulu ya. Karena itu bakal ngebuka banyak potensial kan. Ya, Memphisian, terus area river bisa dikuasain karena ini expanding river, jadi harus menguasain sungainya banget. Dan Cici. Walaupun secara landing mungkin Uranus punya keunggulan di atas Cici. Cuman di team fight nantinya akan sangat bisa menjadi sosok frontliner andalan dari boxnya juga. Oh, kemarin bahkan ada sebuah team play yang dimana kalau lawan Uranus kan bakal nge-cut biasanya. Ya, Cicinya bareng sama Romer, nge-cut juga ternyata. barengan ya. Barengan, jadi nge-cutnya berdua. Uranus emang bisa sendiri kan kalau nge-cut, tapi kalau Cici kan nggak bisa nge-cut sendirian, pasti bakal digas duluan kan musuhnya. Yap. Makanya pas jalannya bareng sama Romer, mungkin ini kita bakal lihat nih, apakah Gops dan juga Balois akan menggunakan metode yang sama. Zuxin, Lancelot. Wow. Tadi off the record kita ngomongin Lancelot juga ya untuk Versik. Iya, Lancelot Versik. Ya, kebetulan dari kemarin kan dia maininnya ke arah Yusunchin, jadi make sense banget kalau misalkan buat sekarang, adu matchupnya yang paling seimbang adalah Lancelot. Oke. Dan Zuxin juga nih. Seperti kita tahu ya, yang di mid lane sekarang paling balance, bisa menangin dari matchup, terus juga beberapa hero compositionnya bisa paling banyak kayak Chow Zuxin. Juga sangat-sangat potensial sekali untuk muncul di 3 pick atas. Alright. Tapi respon seperti apa kan dibawakan oleh Geek Fam juga? Kayaknya untuk hero-nya Baloy bakal disembunyiin dulu. Kimi dulu nih yang diamankan. Masih penuh misteri sih sebenarnya kalau hero Balo ya. Iya, Ya. udah mah second ya kan? Iya. Nick Terus Ranger. cicinya ini masih fleksibel loh. Ini nextnya nih Granger bakal dihilangin gak nih kira-kira? Ranger. Hero-nya Untuk Toy. Toy. Mendingan Cloud nggak sih? Cloud. Expanding River kan soalnya. Kayak lebih gampang kan Cloud buat connect. Kalau nggak Cloud Granger dua-duanya. Atau dua-duanya? Ya, atau dua-duanya. Bisa dua-duanya ya. Masih ada kesempatan untuk nutupin 2 hero tersebut. Tapi ya mungkin bakal target langsung tidak. Franco. Franco ya, hero inisiasi atau pick off dari Idok juga. Iya. Aku lihat waktu minggu lalu ya, lebih tepatnya waktu minggu kemarin. Itu ada Franco Uranus. Ini dinamis juga nih. Uranusnya yang screening, Franco-nya yang di belakang itu di grafin waktu itu sama Timothy Philippine. Jadi ya bisa dimaksimalkan lah buat sekarang. Hari ternyata ditutup. Yap. Oke. Dan langsung Granger-nya ternyata. Mereka lah yang hilang. Oh, RRQ expect kayak bakal ada 3 marksman. marksman, ya. Iya, 3 marksman. Tapi kan cicinya dulu resiko. Kimi, Yusunchin, Cici, Granger itu kayaknya resiko banget. Jadi kayaknya ya dengan memberikan Cici pick di sini yang masih fleksibel. Dan kalau bisa ini pick buat Baloy, biar nanti Gops tetap dengan Cici yang tertanya. Karena masih bisa ke arah Kenzie. Sehingga ini bakal membingungkan RRQ draftnya. Yap. Tapi butuh frontliner tambahan lagi dulu gak sih? Kayak Gatot Kaca mungkin yang bisa diambil untuk Baloy. Kan kita lihat ya untuk diambil Indonesia yang lumayan mempopulerkan Gatot Kaca juga ada Baloyski. Tapi Esmeralda dulu ya. Nah, Cici Goldland kah? Cici Goldland berarti kan? Aha.
mereka udah punya 2 power nih, mid lane sama jungler. Iya. Terakhirnya mereka sikat gitu. Angela. Wah, Chow, 1-1, Lancelot, mid sitar lucu sih. Wow. Mid sitar lucu sih. Best semua Mid ya. sitar roamer. Sitar ya? Ini mid sitar roamer lucu sih. Sebenarnya kalau mau counter initiate kayak Grok juga masih ada ya. Iya. Buat menangin ini kan, wave minionnya di Oh, awal kan. Atau dia mau ke arah Ruby dan ternyata Ruby kan. wow Ruby, petarung Ruby. 3 orang di depan berarti. Wow. Ini Balo ya lagi-lagi ya memunculkan hero yang punya efek stopper. Dan tujuannya udah pasti ya, menghentikan bagaimana Lancelot dengan lajunya dia pas puncture. Yap, oke. Terlihat untuk bagaimana draft yang sudah diracik sedemikian rupa. Pick of power dari Chow yang akan dimanfaatkan juga oleh RRQ. Tapi apakah Gig akan bisa menyetop hal tersebut dengan adanya Ruby di tangan Balois? Yap. Match sebelumnya, Kick sudah mendapat kemenangan di mana itu pun harusnya nge-push lagi apapun yang mereka miliki sekarang. Sementara RRQ, wow, punya hal yang sangat-sangat tidak baik dengan kekalahan yang masih terus hadir. Dan minggu yang ke-7, hari yang ketiga semakin dekat menuju ke babak playoff ataupun akhir dari regular season. Jadi untuk itu semua kita awali hari ini dengan MPL Arena. Mana suaranya? Wow. Oke, karena ramai saya pamit undur diri. Enggak dong, kenapa harus undur diri? Jangan. Tapi untuk sekarang kalau kita lihat bagaimana Aboy ya membawakan Kimi juga yang kuat banget di laning. Tapi number 1 mid lane average damage nih Prof untuk Aboy. Iya ini dia ya, damage yang bisa diberikan yang sangat-sangat masif sekali. Dan ingat beberapa kali juga dia main Kiminya benar-benar berani buat nge-poke. Tapi mungkin untuk Aboy ya, lebih memperhatikan posisi aja sih. Betul, kadang terlalu berani. Iya, berani nggak ada masalah sebenarnya. Cuma kalau terlalu berani itu kan agak berbahaya juga. NC 1v2, dapetin Scavenger. Semua Cair. keunggulan juga ya. Cair dong, fighter soalnya kan. Lebih gampang nanti buat connect ke area dari turtle-nya juga. Dia Ken. tinggal ikutin arus sungai. Tadi Kenji langsung bilang udah bersihin tuh, pas dapat beras. Enggak dong Bang. Iya, Tapi ya lihat Wait, Kenzie juga udah mulai harus mundur dulu ya. Masih aman keduanya, masih adu poke aja. Sementara kalau kita ngelihat dari bagaimana setup nanti ke area dari turtle-nya juga. EXP-nya masih sibuk satu sama lain dan kita nggak ngeliat ada cut wave minion dari rest-nya juga Prof. Iya, dan satu yang keambil ternyata. Fire itu. Oh, itu dia. Coba kalau nguntungin banget buat make it. Sementara Lancelot dari Versik harus mencari ruang lagi untuk bisa mendapatkan level yang seimbang. Karena dari EXP-nya nanti make it sebelum. Oke. Sementara masih tenang dan ini dia Expanding River yang sudah memanggil dan chance untuk sang gold laner untuk join the fight juga ini masih possible. Sementara area berbalasan. visionnya Oke, masih berhasil tapi Town Ross tadi pun hantarkan damage yang cukup harusnya. oh Oke, sementara Baloy sekarang sudah level 4. Siapa lagi yang akan menjadi target mereka turtle atau orang terlebih dahulu sebelum nantinya mereka melakukan sebuah pertempuran. Make it sudah mulai mendekat, sudah di tempat berbeda. Ada sebuah pergerakan Versik menjadi korban di area turtle. Apa yang terjadi? wow, bahkan Megis dapat keuntungan yang berlipat ganda. First blood dikantongi, turtle didapetin juga. Dan ini membuat dari early RRQ agak sedikit flop Profesor. Wah, itu Dora Walking yang tadi masuk dan Dido hampir saja kehilangan dari keseluruhan HP yang dia miliki. Ini mereka bingung sama targetnya sih. Karena kalau kita lihat tadi ya, itu udah ke distract semuanya gara-gara Gobs. Dan nggak ada yang melakukan penjagaan untuk Versik. Karena ya, Versiknya bakal ditangkap dan gitu kan. Adanya Make It dan juga Baloy. Wih, Wow. wah, weh. Oke. Ini real RRQ versus Brady nih untuk dari ini. Real. Tumben. Oke, prediksinya tetaplah prediksi. Tambahin satu foto lagi arahnya harus pasti. Ya. Ada Nah, ntar kita tunggu aja. Abis ini MVP kita salah apa kagak. Udah itu aja ya. Kemarin sih rata-rata caster patah ya Mata. prediksinya. Kalau ya. lagi kayak begini ya. Iya. Lagi sama semua. Oke. Tapi sekarang dari Geek Fam juga mereka nggak mau lengah pastinya dari bagaimana keuntungan yang sudah mereka dapetin. Dan sementara ini pick of power-nya Bro untuk Idok siapa yang akan bisa nge-follow up sejauh ini? Masalahnya hidup juga bisa di-cancel gara-gara Baloy. Iya. Kalau ngomongin follow up sebenarnya masih ada Lancelot dan One-One. Cuma butuh waktu. Chow dan juga Zuxin ini jatuhnya utility. Dan sementara itu ya gara-gara Versiknya tadi kena 1 point kill dan first blood. Itu lumayan ngerugiin buat RRQ-nya. Mereka jadi kayak minim banget dari segi damage. Hilang ya. Ini juga masih sangat-sangat minim
dari damage-nya, tapi lihat box-nya benar-benar dikasih hero-hero screening kayak gini. Dari kemarin kita lihat Gold dan Res. Yap. Tidak mampu respon harus mundur kembali karena terlalu capek harusnya menghadapi Esmeralda. Ayo pukul aku. Ya, digabung balik ya. Tapi turtle yang kedua akan segera muncul juga. Setup seperti apa lagi yang harus bisa dimenangkan sama RRQ, bro? Wah, udah pasti ya, mereka harus pilih dulu nih, mereka mau orangnya atau turtle-nya. Karena kalau mereka mau turtle, pastiin versi kedua. Jangan sampai versinya diganggu loh sama Baloy dan juga Mike. Yap. Nah, ini coba lihat. Dari Kenzie-nya sudah sampai terlebih dahulu. Sementara sekarang pertempuran dari Turtle haruskah terjadi kembali karena race-nya sudah mulai mendekat tapi terlalu beresiko dan tidak bisa mereka mendekat ke area dari Turtle. Yap, dan ini dia satu syarat untuk adanya hyper carry. Yap. Apa yang terjadi? Hey, Rincia masih sempat untuk bisa kabur. Dan snowball power dan Oke, telah terjadi sebuah aksi. Semua kejadian begitu cepat. mau coba untuk inisiasi tapi lagi-lagi banyak efek cancellation Yap. untuk inisiasi dari Idok itu sendiri, bro. Tapi masalahnya juga ini damage gak sih? Aku yakin kalau Way of Dragon, King Farm yang bakal fight back pasti. Karena lihat, versinya baru selesai dengan War Axe. Masih terlalu jauh itemnya. Ya, jadi attraction pulse dan langsung dilompatin. Maka tuh sekarang coba lihat. Dari Indonesia masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi berhasil sejauh ini untuk saja. Namun dengan satu pelikat tadi udah langsung dikeluarkan Kops malah mengakibatkan dirinya hilang. Dan terlalu bernafsu. Yap, terlalu bernafsu ya. Memang keadaannya low banget HP dari Rin dan mengetahui gak ada flicker. Tapi ternyata backupan yang dilakukan oleh pemain-pemain lain dari RRQ itu ngebuat dari Gopsnya terpunish. Tapi Idok udah mulai positioningnya ketahuan. Tadi ada Motor Shocker tapi versi Versik save, what? solo kill. Solo kill. Dan di tempatnya berbeda, Vengeance yang diaktifkan oleh Kenzie. Solo kill. 1v1 situation yang menarik ternyata di bagian top lane. Versik ditumbangkan oleh Mike the Smiling Jungler. Mainkan jarinya Pasep itu yang mungkin terdengar di kuping dari Mike sehingga dia bisa solo kill. Wah, Idok. Waduh, ini toynya juga kayak nasi ya, kebuli. Agak sulit keadaannya. Ya masalahnya juga dari awal kan kita bilang kalau misalkan kita ngomongin soal damage, iya di lane game semuanya ada damage, Lancelot ada damage, One ada damage. Tapi masalahnya untuk mencapai late game tersebut dalam keadaan seperti ini dan Maikits-nya yang dapetin 2 point kill, Turret, Turtle, ini semuanya kayak seolah-olah pelan-pelan sirna loh. Yap, emang Vader dikeluarkan tapi gak connect bahkan baru satu lihat ada Valistar muda sekarang. The Way of Dragon langsung dikeluarkan tapi malah Idoknya yang terancam. Di tempat yang berbeda ada Toy yang masih berusaha untuk bisa memecahkan weakness point dimiliki oleh pemain dari Kipam. Tapi dari Toy-nya belum mau memilih untuk bisa menerbangkan dari crossbow take dan Kopsnya berhasil mengusir ke arah beberapa player. Tapi Rin tertinggal dia dan Versik di tempat yang lain kembali menjadi korban. Wah, make it target lock banget sih ke Versik dan Perfect Turtle di depan mata untuk hyper carry Isun Shin. Another solo kill. Wow. Ada 2 kali solo kill yang terjadi dan lagi-lagi Maikits menjadi orang yang benar-benar bisa membungkam Versik. Sekarang keuntungan udah gak bisa dibendung lagi, 4.500 gold in. Ini Kenzie-nya belum join fight loh masalahnya. Dia belum mencoba buat ngerecokin front line-nya karena Res dan juga Idok nanti kalau kena curtain call, dia bakal susah buat melakukan inisiasi. Dan Baloy di situ bakal lebih banyak bikin action. Yap. Udah, ini aboynya juga udah langsung menuju ke arah Sky Piercers ya. Iya. Setelah glowing one. Yang penting udah glowing. Ini Kopsnya ini juga udah kayak ibu akhir bulan nih Ul. Galak banget. Galak. Semua diserang tadi. Enggak, galaknya kayak yang ngutang. Biasanya yang ngutang lebih galak. Dia juga. Wah. Oke. Mem, itu dia. Valistar pun akankah mau di lompat. Enggak ya. Gak. Tapi Gops dikasih hero-hero. Wah, Hehe. solo kill. What? Lagi. Oke. Kembali berhasil didapatkan. Menjadi sebuah kerugian dan begitu hebatnya. Wow, Make it loh. Make it SS solo kill kah? Iya. Wah. Ini bahkan kalau kita lihat ya, gampang banget buat terekspos di bagian mid dan bakal diserang juga tentunya. Yap. Sebagai pelanggan Gops kembali hadir. Bahkan tadi terlihat ada Donald Wolf King yang sudah dikeluarkan pula oleh Paloiski. Namun Tondros tidak connect karena Make it. Waduh, tapi bakal coba untuk ditekan. Wah, mampu Vengeance dan juga Flicker. Berhasil. Langsung dilakukan. Versiknya down. Ada crossbow take yang mau dipulangkan. Tidak sejauh ini karena damage. Basicnya saja sudah cukup. Yap, dan Gops yang tumbang memang terkena The Wave of the Dragon, tapi pertukarannya tidak adil. Rins dan Versik yang harus hilang untuk keempat kalinya, Prof. KB. Wah, ini terlalu jauh sih perbedaan dan juga dari segi inisiasinya. Ini ngebuat Maikits semakin lebih mudah untuk mendapatkan snowballing effect-nya. Malefic. Wah, ini
siapapun nih yang ada di depan My Kids, even itu Chow atau bahkan Uranus dari Res, dia bisa di meltdown. Dia harus respect lagi di damage-nya. Karena Baloy dia udah bisa ngebuka siapapun. Ingat kemarin kita udah ngomong nih loh, PD ini tingkatnya misalkan di level 10. Siapa aja itu di level 10. Jadi ini mau siapa aja digas sama King Farm, udah pasti bakal bisa dikembangkan oleh My Kids. Yap, apalagi juga ada Aboy kan yang ngebantuin juga dan selalu jalan bareng-bareng bersama dengan Baloiski-nya. Dan Lord sekarang sudah muncul di menit ke-9. Resnya akan mencari informasi terlebih dahulu dan harusnya nggak akan ada kontes. Lihat tuh Gopsnya udah bikin pagar di depan. Siapa tadi mau mendekat? Ya. Nggak ada. Genap ini Gops, SS sweeping-nya. Sweeping. Iya dia selalu loh mencari-cari dan dari kemarin dengan potensi hero-hero screening kayak gini, potensinya keluar banget Iya. untuk Gops itu sendiri. Berarti sekarang versi F-nya pusing. Pusing palanya. Dia tadi kena mulu, Prof. Gimana ini, Prof? Dan sekarang ada pertemuan kembali, tapi Rincia masih sempat bisa mundur tadi. Masih berhasil selamat. My Kids, dia kan level 15 sebelum menit yang 10. Ini udah bener-bener terlalu owning sih. Ini kalaupun nanti ya, cuma turret aja yang hancur, tetep sih perbedaan gol bakal menuju ke 10. Team fight-nya udah bener-bener bisa asal-asalan sih Iya. buat King Farm. Dan 2 poin kill dari RRQ juga memang di Gops aja, tapi Gops selalu bisa ngasih space buat teman-teman yang lain. Yap, Hidop masih mengincar dari kejauhan. Belum ada target pasti yang bisa dia dapatkan. Belum bisa menghantarkan menu makan siang ini untuk rekan-rekan. Makan siang boleh. Tapi untuk Lordnya akan dibiarkan terlebih dahulu di area bottom lane. Perlu diingat masih ada holding defense juga untuk bisa menjaga bagaimana dua base turret karena yang tengahnya udah ke-trigger. Dan mereka nggak ngasih kendor sama sekali. Ya. Di bagian bawah Holy Defense-nya sudah ter-trigger. Di bagian tengah mereka hanya tinggal menusuk jauh lebih dalam lagi. Sementara itu ada Baloy yang masih mengincar siapa yang akan menjadi korbannya. Make it ada kejauh dan itu dia. Serangan yang langsung dilakukan dan sekarang pergerakan dari Res. Lejap seketika cross bombing. Belum begitu berimpact karena damage yang dihasilkan tidak terasa. Oh masih bisa ditahan juga. Tapi masalahnya Res menghilang di waktu bertepatan juga base turretnya hancur. Hampir 10.000 perbedaan gold untuk Geek Fam saat ini. Ya, udah yang sempat aku bilang tadi kan 10.000 gold. Dan Idok nggak bisa ngelakuin inisiasi secara asal karena Aboy dia mau purify. Sekalipun mau ke Baloy, Baloynya bisa nge-cancel juga loh pergerakan dari Idok. Iya ini ngeri banget nih flicker sama Bandit-nya ya. Dari Baloiski. Efek sisi yang kecil tapi continuously juga dari Baloiski itu menjadi sebuah PR besar untuk RRQ. Siapapun bisa kena punish. Toy, sekalinya tadi ada crossbow of tank juga mengudara. Damage-nya ternyata masih belum mumpuni ya. Semenjak itemnya cukup tertahan nih karena ada si Halberd juga yang terselip dari tubuhnya Toy, bro. Masuk itu item lebih banyak lagi sih. Tapi dia juga butuh of nature, dia butuh Husklaw. Banyak ya. Banyak sih sebenarnya. Masih terlalu early ini untuk ngomongin RRQ yang masih bisa untuk memberikan penawaran gold. Enggak, benar-benar seimbang bahkan. Yap, itu dia. Ada sebuah pergerakan lagi. Hingga Polistar Flicker terdengar. Tidak akan ada sebuah inisiasi yang jauh lebih ekstrim lagi bisa dilakukan oleh Lidong. Tapi sekarang Resnya malah menjadi korban kembali. Ya, Res tadi menghampiri adanya Mountain Shocker juga yang dilepaskan oleh May Kids. Dan bahkan seorang Uranus aja bisa babak belur sebegitunya. Jadi dia satu item yang membuat My Kids akan lebih eksplosif lagi dari segi super damage-nya. Ketahuan ditendang Baleski tertangkap basah. Bisakah dia selamat dan tidak bisa. Berhasil didapatkan oleh RRQ. Oke, dan saat ini keadaannya imbang tapi Res sudah mulai akan hadir. Perbedaan 10.000 walaupun unggul segi jumlah, sepertinya masih cukup sulit untuk RRQ memaksakan dirinya untuk kontes. Ya ini dalam perbedaan gol seperti ini, ya King Farm walaupun kalah orang ya, mereka tinggal perangin aja sih. Ya. Mereka tinggal paksa team fight aja. Konsil? Oke, Rekonsil Res menjadi orang terdepan. Sementara Idok belum memiliki flicker. Jet Kundonya akankah bisa mengatakan dirinya dekat ke arah beberapa player, tapi Resnya menerima begitu banyak damage masuk ke dalam tubuhnya. Bahkan sekarang ada satu kali Sarbon lagi. Lompat ke arah terdepan. Coba lihat Gop menjadi orang yang pada kebadan di rekan-rekannya dan Rizadi. Mau tidak mau ada flicker yang terdengar. Dan mereka pun tidak bisa mendekat ke area dari Lord. Ya berupaya untuk bisa men-take over kontrol dari Lordnya. Cuma damage-nya udah gak bisa kebendung lagi. Terlalu sakit apa yang diberikan oleh Geek kali ini. Ya kan, sesuai dengan apa yang tadi kita udah bilang. Kalau Aha, misalkan RRQ-nya mau coba buat kontes Lord, Aha. Geek Farm pasti target orang. Dan itu perbedaan damage-nya, perbedaan dari item dan juga perbedaan dari gold yang udah sangat-sangat signifikan. Inilah yang membuat kenapa Geek Farm Abu, continuous damage, Ya. gak berhenti. Dan Toy sekarang sudah punya Malefic Gun. Bahkan dari Geek Fam, mereka bakal tetap untuk menekan
juga gak bisa keluar dari RRQ dan jangan lupakan sosok sisi power mereka dari Idok itu single target. Dan cukup sulit untuk bisa memakan frontliner dari Geek Fam sekarang. Yep, itu dia Gops. Belum ada ancaman untuk pada Starport-nya, tapi dengan Starport yang dia miliki masih bisa memberikan sebuah tarian yang begitu memantikan. Bahkan tuh sekarang coba lihat. Toinya lenyap. Tidak ada lagi damage per second yang dibutuhkan untuk bisa menghancurkan pemain-pemain dari Geek. Bahkan Reza bola lenyap seketika. Idoknya masih berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah beberapa menit, tapi tidak bisa untuk kali ini karena Gopsnya pun menjadi orang terdepan. Dan Geeknya secara keseluruhan menguasai habis-habisan. One-sided game terjadi dan Geek Fam mencoba untuk kembali meredeem sebuah title The King Slayer. Mereka bangkit dengan begitu baik. Oh, ini benar-benar kayak terlalu kejam dari Geek Fam. Karena mereka benar-benar dari awal udah banyak banget ngelakuin punishment terhadap siapapun member dari RRQ, termasuk XP jungle dari Versik. Wow. Res juga dimakan, termasuk juga early game yang begitu manis. Tanpa adanya kesalahan sedikit pun, Geek Fam bisa menutup game ini dengan perbedaan gold yang terlalu jauh. Dan apakah Make It S-nya solo kill? Berapa kali kita lihat Make